Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Kamu pernah nggak sih ngalamin situasi di mana pasangan kamu tiba-tiba ngilang aja gitu, kayak hantu di siang bolong? Chat nggak dibales, story masih update, tapi ke kamu cuek bebek. Nah sebelum kamu, atau siapapun deh, ini berlaku buat cewek juga. Mulai panik dan kirim paragraf panjang kayak skripsi, atau pura-pura nggak sengaja nongol di tempat favorit dia, mendingan tahan dulu. Di obrolan kali ini, kita bakal bahas 3 kesalahan gede yang sering banget dilakuin waktu pasangan tiba-tiba jadi kayak mode silent. Serius, ini tuh kayak jebakan Batman. Makin kita reaktif, makin runyam. Soalnya ya, pas pasangan diem, otak kita tuh langsung muter kayak fidget spinner. Dia marah ya, dia lagi nguji gua salah ngomong ya semalam, dan segala macam overthinking yang nggak berfaedah. Tapi pertanyaan utamanya bukan soal dia kenapa, tapi kamu, maksudnya kita semua, gimana cara nanggepinnya? Nah, kebanyakan dari kita tuh langsung masuk mode drama. Ngejar, nanya-nanya terus, sampai akhirnya malah makin bikin dia menjauh. Kita jadinya bota sehubungan sendiri tanpa sadar. Duh, kacau banget. Makanya penting banget buat tahu nih. 3 kesalahan fatal yang sering kejadian waktu pasangan masuk mode hening. Dan lebih penting lagi, gimana cara ngindarinnya kayak ninja. Karena sebenarnya, momen dia diam itu bukan akhir dunia. Itu bisa jadi kesempatan buat bikin hubungan makin kuat, asal tahu cara mainnya. Di akhir pembahasan ini, kamu bakal ngerasa jauh lebih chill dan gak gampang kepancing emosi lagi. So, stay tune dan jangan kemana-mana, kita lanjut bahas santai, tapi dalam banget. Let's break it down guys. Oke, bayangin gini deh. Kamu, atau siapapun deh, ini buat semua orang, lagi dapet silent treatment dari pasangan. Dan bukannya slow aja gitu, kamu malah panik. Nah kesalahan pertama yang paling sering kejadian tuh, ngejar pakai mode kepepet. Dia diem, kamu malah ngetik panjang-panjang kayak lagi mau daftar KPR. Awalnya kamu mikir, mungkin dia belum lihat. Terus kirim follow up. Terus jadi 2, 3, 5. Tahu-tahu udah kayak spammer langganan yang nyuruh naikin limit kartu kredit. Parahnya lagi, makin kamu ngetik, makin anxious, makin ego kamu kegeser. Dan boom, kamu officially kelihatan needy banget. Ini tuh kayak kamu nyiram bensin ke api kecil yang tadinya masih bisa ditiup mati. Malah makin kebakar. Masalahnya bukan cuma di banyaknya teks yang kamu kirim, tapi di vibe yang kamu pancarin. Karena pas kamu nyerbu dia pakai chat nonstop, sebenarnya kamu lagi ngomong secara nggak langsung. Gua nggak bisa tenang tanpa respon dari kamu. Nah, itu bukan tanda orang yang chill dan confident. Itu tandanya kamu udah dikontrol sama silence-nya dia. Padahal ya, makin kamu gas terus, makin dia mikir, tuh kan, bener gua harus jaga jarak. Ujung-ujungnya, mood kamu naik turun tergantung dia bales atau enggak. Dan ini berlaku buat semua ya, cowok-cewek sama aja. Kita semua pernah ada di titik itu, jadi no judgment. Kalau kamu pernah, jujur deh, pasti pernah pengen banget kirim teks tambahan yang sebenarnya nggak penting-penting amat kan? Hayo ngaku. Nah sekarang, gimana cara biar kamu nggak jadi kayak telemarketer desperate? Nih ya, trik simple tapi powerful banget. Pertama, tahan jempol kamu dulu. Sebelum kamu pencet kirim, coba pikir. Kalau gue yang nerima teks ini, gue bakal mikir ini keren atau malah cringy? Kadang 1 detik mikir bisa nyelamatin harga diri kamu, serius. Kedua, alih tugasin energi kamu. Daripada mikirin dia mulu, mendingan fokus ke hal-hal yang bikin hidup kamu rame lagi. Nge-gym, nongkrong sama temen, ngerjain hal yang bikin kamu seneng, apapun itu, asal kamu nggak stuck di ruang tunggu balasan. Hidup kamu tuh bukan nunggu notif masuk doang, bro sis. Ketiga, ini hack kecil tapi mantep. Tunda bales balik. Misalnya kamu ngerasa pengen banget bales atau ngechat, ya udah. Tunggu. Kasih jarak beberapa jam bahkan sehari. Ini bikin kamu lebih tenang dan ngasih sinyal kalau kamu bisa hormatin ruang dia. Ini bukan soal tarik ulur toksik ya, tapi lebih ke ngatur ulang emosi kamu biar nggak ke-trigger mulu. Dan percayalah, makin kamu bisa kontrol diri, makin kamu kelihatan matang dan nggak gampang goyah. Jadi kesimpulannya, kalau pasangan lagi diem, jangan langsung berubah jadi call center dadakan. Momen dia diam itu bisa kamu pakai buat upgrade diri kamu sendiri. Ingat, hubungan yang sehat tuh bukan tentang bales-balesan cepet, tapi tentang gimana kamu bisa tetap jadi versi terbaik dari diri kamu, bahkan di tengah ketidakpastian. Sekarang kita udah paham cara ngadepin kesalahan pertama. Yuk, lanjut ke kesalahan kedua. Karena masalahnya bukan cuma di apa yang kamu lakuin,
tapi juga gimana kamu baca sikap dia yang diam itu. Nah lanjut. Oke gengs, masuk ke kesalahan kedua yang nggak kalah ngeselin. Kebanyakan mikir pas dia diem. Kamu pernah nggak sih jam 2 pagi scroll IG story-nya sambil nyari petunjuk kayak detektif Conan? Apakah emoji senyumnya buat kamu? Apakah lagu di story-nya kode buat nyindir kamu? Waduh, stop dulu deh. 90% dari waktu sebenarnya bukan karena dia ngapa-ngapain, tapi karena kepala kamu yang udah nyusun teori liar karena nggak bisa nerima ketidakpastian. Padahal dari yang awalnya cuman mikir, kok dia belum bales ya? Tiba-tiba lompat ke, jangan-jangan dia lagi jalan sama orang lain. Dalam 0,2 detik. Gila cepet amat loncat logikanya. Dan ya, ini jadi bahaya banget. Karena otak kamu mulai ngisi kekosongan info itu dengan drama bikinan sendiri. Mulai dari cek jam online terakhir, mantengin story siapa yang dia like, sampai nanya-nanya ke teman deketnya kayak lagi interogasi. Padahal, deep down kamu ngerasa kayak ditinggalin aja udah nyakitin harga diri kamu. Jadi, bukannya kamu duduk santai nganalisa dengan kepala dingin, kamu malah masuk ke mode detektif kudet yang semua gerakan pasangan dicurigain. Dan percaya deh, makin kamu gali, makin kamu yakin kamu nemu sesuatu yang mencurigakan. Padahal sebenarnya itu cuma ilusi doang dari rasa insecure kamu sendiri. Nah, masalah tambah gede kalau dia mulai ngerasa diawasi. Apalagi kalau kamu mulai nanyain hal-hal personal yang belum waktunya kamu tahu. Trust me, itu bakal berasa kayak kamu ngerebut ruang privasi dia. Dan siapapun tuh ya, cowok atau cewek, pasti nggak suka rasanya diawasin atau dituduh yang enggak-enggak. Bisa-bisa, bukan cuma dia makin menjauh, tapi dia juga bakal mulai ngasih batasan lebih ketat. Dan kamu tahu sendiri, begitu udah masuk zona batas-batasan, buat balik deket lagi tuh susahnya kayak balikin odol ketupnya. Bisa sih, tapi ribet banget. Jadi gimana solusinya biar nggak kejebak di jurang overthinking ini? Nih, gua kasih resep anti baper. Pertama, hormatin ruangnya. Sedikit misteri itu wajar banget. Jangan semua harus dibuka kayak story highlight. Dia punya hidup, punya kegiatan, dan kamu harus bisa nerima itu. Kedua, percaya dulu sampai ada bukti yang jelas. Jangan setiap dia slow respon langsung mikir negatif. Bisa jadi emang lagi sibuk atau lagi butuh jeda. Ketiga, salurin energi detektif kamu buat upgrade diri. Sumpah deh, mendingan kamu fokus ke diri sendiri. Nge-gym, belajar hal baru, ngerjain kerjaan yang sempat ketunda. Karena makin kamu sibuk sama hidup kamu sendiri, makin kecil juga kemungkinan kamu ngintilin sosmed dia kayak mantan yang belum move on. Terus yang keempat, dan ini penting banget, komunikasiin secara elegan. Kalau diem-diemannya udah kelamaan sampai kamu ngerasa nggak nyaman, ngomong aja. Tapi satu kali aja cukup. Kirim pesan yang sopan, tenang, tanpa tuduhan atau drama. Habis itu, udah, lepasin. Kasih dia ruang buat bales saat dia siap. Karena satu chat yang tulus dan tenang jauh lebih powerful daripada 10 pesan panik yang bikin ilfeel. Gaya kamu yang kalem dan dewasa itu yang bikin respect naik. Bukan spam yang bikin dia makin males. Dan walaupun kamu udah bisa stay cool, jangan seneng dulu ya. Karena masih ada jebakan berikutnya yang bisa ngancurin semua progres lo. Si ego. Yup, si makhluk tak kasat mata yang sering nyamar jadi pride, padahal isinya cuma rasa takut ditolak. Ntar kita bahas lebih dalam soal itu di bagian selanjutnya. Tapi kalau sejauh ini kamu ngerasa relate banget, dan konten ini berasa kayak tamparan halus penuh kasih, ya kamu tahulah ya harus ngapain. Klik tombol like dan subscribe, biar kamu nggak ketinggalan obrolan-obrolan bulat yang nyentil tapi ngebangun. Oke gengs, terakhir dan nggak kalah penting. Sekarang kita masuk ke kesalahan ketiga yang diam-diam sering banget kejadian tanpa sadar. Beraksi karena ego. Kamu pernah ngerasa gengsi kamu kegeser gara-gara dia tiba-tiba ngilang? Nah, biasanya respon standar anak-anak ego adalah pura-pura cuek, upload foto-foto sok bahagia, bareng temen lawan jenis lah, caption nyindir-nyindir halus lah, atau yang paling klasik, ghostin balik. Kayak, lo diem? Gue juga bisa dong. Tapi hati-hati, ini bukan pembuktian keren. Ini malah bisa jadi tiket ekspres ke arah, udah deh, skip aja dia. Karena yang kamu kira elegan dan misterius itu, sebenarnya sering banget kelihatan childish dari luar. Nah, ini nih yang banyak orang salah paham. Acting cool itu beda sama confidence. Banyak yang ngira kalau kamu jaga image sok strong, nggak peduli, itu tanda percaya diri. Padahal yang namanya confidence sejati itu ya,
nggak butuh validasi, apalagi dari game-gamean ginian. Kalau kamu ngerasa dia makin menjauh, terus ego kamu ngomong, yuk gas balas dendam halus, biar dia ngerasain juga. Itu tuh sebenarnya bukan solusi. Itu kayak ngelempar granat ke jembatan yang sebenarnya masih bisa kamu lewatin. Ujung-ujungnya, jembatan putus, kamu nggak bisa balik, dan semua usaha kamu selama ini sia-sia. Cerita dikit ya, jadi gue pernah lihat teman gue sendiri. Dia sengaja ngebiarin ceweknya di-read doang 3 hari berturut-turut, padahal dia sendiri tiap jam suka ngecek HP, nungguin balesan. Alasannya, pengen ngetes apakah ceweknya bakal ngejar balik. Tapi ya begitu ketahuan ceweknya langsung bubar jalan. Nggak ada diskusi, nggak ada maaf-maafan, tamat. Jadi sebelum kamu ngetik atau posting sesuatu, tanya ke diri sendiri. Ini gue beneran pengen komunikasi atau cuma pengen flex ego doang? Karena beda niat, beda hasil brosis. Dan jangan salah, ego kayak gini nggak cuma ngerusak hubungan yang udah ada, tapi juga nutup semua kemungkinan buat rekoneksi. Kadang pasangan kamu tuh lagi bener-bener sibuk, lagi stres, atau lagi ada hal personal yang dia nggak bisa share dulu. Tapi karena kamu terlalu cepat tarik kesimpulan dan ego yang megang setir, akhirnya kamu malah bikin dia makin yakin buat jaga jarak. Dari situ, jadilah lingkaran setan. Dia makin diem, kamu makin keras kepala, dia makin ilfeel, kamu makin overreact. Fix, cycle toxic udah dimulai. Makanya penting banget buat kamu bisa nahan diri dan jalanin semuanya dengan kepala dingin. Kalau emang kamu ngerasa perlu ngomong, ya ngomong aja. Tapi satu pesan yang jelas dan tenang cukup. Nggak perlu dibumbuin sindiran atau main kode. Karena yang benar-benar punya kepercayaan diri tuh justru nggak butuh drama. Fokus aja ke hidup kamu, bukan buat nyindir. Tapi karena kamu emang punya hidup yang seru dan berarti. Trust me, aura itu beda banget rasanya. Orang yang bisa kalem di tengah keheningan bakal kelihatan jauh lebih menarik daripada yang ribut, cuman buat nyari perhatian. Jadi, recap dikit ya, buat kamu yang udah ngikutin dari awal, 3 kesalahan besar yang wajib dihindarin saat pasangan kamu mendadak sunyi. 1. Jangan ngejar pakai panik. 2. Jangan overthinking sampai jadi Sherlock Holmes versi baper. Dan 3. Jangan biarin ego kamu ngambil alih setir. Karena di tengah dunia yang semuanya pengen cepet-cepetan dapat respon dan validasi, justru orang yang bisa tahan diri dan tetap tenang itu yang paling stand. Oke gengs, jadi intinya gini ya. Dalam situasi di mana pasangan kamu tiba-tiba jadi pendiam atau ngilang, yang paling penting tuh bukan seberapa cepat kamu bereaksi, tapi gimana kamu ngelola respon kamu sendiri. Mau dia lagi butuh waktu, lagi mikir, atau emang lagi sibuk, itu semua di luar kendali kamu. Tapi yang bisa kamu atur tuh diri kamu sendiri, entah itu emosi, ego, atau ekspektasi. Jangan buru-buru ngejar, jangan mikir kejauhan, dan jangan juga main game pakai ego. Justru kalau kamu bisa tetap cool, tenang, dan gak drama, itu nunjukin kalau kamu punya mental yang dewasa dan gak gampang dikontrol keadaan. Silence dari pasangan itu bukan selalu tanda bahaya, kadang itu cuma momen mereka buat recharging atau mikir. Jadi, daripada kamu muter-muter di kepala sendiri sambil nunggu balasan yang belum tentu datang, mending fokus ke hal-hal yang bikin hidup kamu tetap waras dan happy. Bikin diri kamu berharga bukan karena kamu dinotis, tapi karena kamu emang pantas dapat perhatian, dengan atau tanpa validasi dari siapapun. Karena di akhir hari, yang paling keren itu bukan orang yang menang adu cuek, tapi yang bisa tetap jadi versi terbaik dari diri sendiri, apapun respon dari orang lain. So, kalau kamu udah ngerti cara nanggepin silent treatment dengan bijak, selamat. Kamu udah selangkah lebih jauh dari drama yang nggak penting. Ingat, kadang diem itu bukan akhir, tapi justru jeda yang nentuin arah hubungan kamu ke depan. Jadi, jangan buru-buru panik. Nikmatin prosesnya, pegang kendali atas diri sendiri, dan biar waktu yang jawab semuanya. Oke guys, itu aja buat hari ini. Sehat selalu ya, semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.